Dewan Dakwah Lampung yang ana bertugas diberi amanah untuk memimpin pesantren di Kemiling ya, pesantren Tahfiz Quran Dewan Dakwah Lampung Kemiling untuk usia SMP dan ada beberapa yang SMA. Alhamdulillah sampai hari ini per kemarin sore kita baru bisa alhamdulillah dengan izin Allah menelurkan ada 62 santri yang selesai ziyadah 30 juz. Ada 62 santri dengan usia macam-macam. Ada usia yang kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3, dan yang terkecil wisuda tahun 2019 kemarin itu kelas 5 SD. Dia selesai Quran 30 juz. Kelas 5 SD usia 10 tahun malah saya. Dia selama 6 bulan selesai 30 juz. Alhamdulillah. Nah ini sedikit menghibur, bagi saya sedikit menghibur, perihnya luka kita ketika mendengar info-info seperti tadi. Kita sebagai kaum muslimin sebetulnya sakit hati kita ketika mendengar ada penelitian bahwa 65% saudara-saudara kita itu buta huruf Quran. Wallahu a'lam, entah penelitian itu entah betul atau tidak, tapi setidaknya itu menjadi warning ya, lampu kuning untuk kita untuk berhati-hati. Kalau kita tidak peduli, kita akan ambruk. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman tabi'a huda fala yadillu wa la yashqa." Kata Allah, barang siapa yang mengambil petunjuk dari Al-Quran, faman tabi'a huda, barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, kata Allah, fala yadillu wa la yashqa, maka Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, fala yadillu wa la yashqa, maka kehidupannya tidak akan mengalami yang namanya tersesat. Wala yadillu, para ulama menafsirkan, salah satu Hasan Al-Basri menafsirkan kalimat fala yadillu itu mereka tidak tersesat untuk hidup di dunia. Jadi hidupnya tidak tersesat, tidak terombang-ambing oleh pengaruh, tidak mudah goyah oleh ujian, tidak mudah terbawa arus zaman, karena mereka mengambil petunjuk dari Al-Quran. Fala yadillu, tidak akan tersesat, wala yashqa, juga tidak akan pernah mengalami yang namanya sedih hati, kesusahan ketika kelak di yaumul qiyamah. Seperti itu. Jadi fala yadillu wala yashqa, mereka tidak tersesat di muka bumi, juga tidak bersedih hati ketika di yaumul qiyamah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau mengambil petunjuk dari Al-Quran. Nah ini kalau 65% penduduk muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Quran, buta huruf Pak. Ya, mas-mas, mbak-mbak ya, buta huruf, bagaimana mau mengambil pelajaran yang buta huruf sama sekali? Baca aja tidak bisa. Jangan-jangan di rumahnya tidak ada mushaf. Kalau ditanya mushaf itu apa, kadang-kadang mungkin sebagian ada yang nggak tahu mushaf itu apa, bingung. Al-Quran dibeli cuma untuk mas kawin, terima nikahnya dengan satu mushaf dan seperangkat alat sholat, nggak dipakai, ya kan? Habis itu ini keramat, Al-Quran keramat, taruh di lemari sampai berdebu, nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka, ya kan? Itu menjadi jimat di warung supaya tuyul nggak masuk. Kita taruh di lemari tempat nyimpen duit supaya jin nggak datang. Masih ada itu. Nggak percaya cek dari kampung-kampungnya. Ini kondisi umat Islam kita di negeri kita. Oleh karenanya bagi aktivis Quran tidak ada sebetulnya waktu untuk bersantai. Tidak ada waktu untuk berdiam diri. Tidak ada waktu kita merasa sudah cukup. Ya. Dan oleh karenanya juga ini menjadi dasar mengapa kita harus bersama Quran. Jadi orang yang mau bergabung dalam komunitas Quran, orang yang mau ambil bagian untuk memperjuangkan Al-Quran,
Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah tersesat, orang-orang yang tidak pernah bisa diombang-ambing, karena mereka mendapat petunjuk dari Allah. Dan juga mereka tidak akan pernah bersedih hati kelak di yaumil qiyamah. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat-sangat menarik dan sangat mudah sebetulnya kalau kita fahami secara logika awam kita. Rasul pernah bersabda, kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang. Ya. Kelak di yaumil qiyamah Allah akan mengangkat derajat seseorang sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka dalam menguasai Al-Quran. Maka pada saat itu dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra wartaki, Iqra wartaki, bacalah Al-Quran itu dan naik. Fa inna manzilataka 'inda akhiril ayah taqra'uha, kata Rasulullah, karena nanti akan disuruhkan kepada ahli Al-Quran. Yaqal, hadis lengkapnya gini, yaqal li sahibil Quran, Iqra wartaq warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhiril ayah taqra'uha. Kelak di yaumil qiyamah akan dikatakan kepada sahibul Quran. Ada yang tahu siapa sahibul Quran? Sahib itu bisa. Ada yang namanya sahib di sini? Mbak sahibah atau mas sahib? Ada. Sahibul Quran yakni sahabat. Ada yang punya sahabat di sini? Angkat tangan yang punya sahabat. Sahabat itu lebih sekedar teman biasa. Punya sahabat itu namanya CS ya. Ada yang punya CS ya? Apa namanya, kemana-mana berdua. Kadang-kadang ketiga nggak mau, dia berdua aja. Dua ya, tapi sama jenis ya, bukan lawan jenis. Dan bukan berdasarkan cinta, bahaya. Kalau sama jenis berdasarkan cinta bahaya. Jadi sahabat, ya sahabat. Nah, akan dikatakan kepada sahib. Sahib itu adalah kawan dekat, bukan hanya sekedar teman gitu. Jadi kemana-mana mereka berdua, kemudian sepahaman, kadang-kadang tidak jarang mereka satu visi dalam hidup mereka. Ya kan, kalau satu sakit, yang lain sakit. Bukan ikut-ikut sakit, tapi ngerasakan gelisah juga. Ada kawannya sakit, ya. Kadang-kadang ada kesulitan, satu membantu dan sebagainya. Itu sahabat lah. Yang enggak itu tidur bareng sama mandi bareng aja. Jadi kemana-mana bareng, sahib. Nanti kalau dia kembali akan katakan itu, apa namanya, yuqal li sahibil Quran, orang yang senantiasa bersama Quran. Jadi hatinya terus bersama Quran. Dia sedih ketika melihat Al-Quran dihinakan, cemburu ketika Quran diletakkan di tempat yang lebih rendah daripada posisinya. Ini sahib, ciri-ciri sahib Al-Quran. Dia akan senantiasa memuliakan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Quran, dan hidupnya untuk senantiasa berjuang memperjuangkan Al-Quran. Ini adalah sahib Al-Quran. Termasuk orang yang membantu gerakan-gerakan Quran atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan Quran, tidak menghalang-halangi gerakan-gerakan atau pengajaran-pengajaran Quran. Mereka sahibul Quran. Kelak di yaumil qiyamah yuqal li sahibil Quran, orang-orang semacam tadi, Rasulullah, Iqra wartaki warattil, bacalah Al-Quran dan sambil baca derajat kamu naik, kata Allah. Warattil, dan bacanya perlahan-lahan, kama kunta turattilu fid dunya, seperti kamu membacanya ketika hidup di dunia. Ini menjadi salah satu dalil bahwa nanti di yaumil qiyamah amalan orang soleh yang masih tetap langgeng, atau tahu langgeng itu apa? Tetap apa namanya, berlanjut lah, tidak berhenti.
Kalau dia yaumul qiyamah adalah baca Quran. Bagi mereka, yang mushaf udah nggak ada. Hafal ya, artinya apa ya? Dari kepala-kepala mereka itu. Jadi para penghafal Al-Quran itu yang kemana-mana nggak perlu bawa mushaf. Ini kalau dia yaumul qiyamah nanti dibilang suruh baca, naik dan baca perlahan-lahan. Kata Nabi, kama kunta turattilu fid dunya, seperti kamu baca di dunia. Dengan tartil perlahan-lahan. Fa inna manzilataka 'inda akhiril ayah taqra'uha, karena nanti tempat tinggal, manzilah itu tempat tinggal, tempat kamu berdiri, tempat singgah atau ruanganmu ya. Kalau ada asrama mungkin asramamu. Inda akhiril ayah taqra'uha, kata Rasulullah. Nanti posisi tempat tinggalmu nanti di surga nanti adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Coba ente bayangkan. Kalau misalnya antum punya hafalan 1 juz dari Al-Quran, kemudian antum amalkan, antum betul-betul menjadi sahib Al-Quran. Ada yang pernah ngitung berapa ayat juz 1? 141 ayat kurang lebih. Berapa huruf? Berapa huruf? 28 huruf. 28 huruf. Tapi kalau di potongan-potongan berapa kali pengulangan huruf dalam 1 juz, ya 1 basmalah aja 19 huruf. Dan Al-Quran dibalas berdasarkan huruf yang dibaca. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harfun. Dan 1 huruf dibalas 10. Untuk hafal 1 juz, nanti setiap ayat yang antum baca Allah perintahkan derajatnya naik. Naik terus sampai 1 juz, lumayan tinggi ya. Ada yang pernah puncak mas? Saya nggak promosi puncak mas, saya nggak ada apa-apa sama puncak yang punya puncak mas. Saya cuman analogi saya. Ada yang pernah puncak mas? Ada yang pernah manjat tower sinyal HP? Nah. Ada enggak? Belum. Ada yang pernah manjat pohon kelapa di pinggir pantai? Orang ke puncak mas itu apa yang dilihat? Manjat, pengen lihat pemandangan, pengen lihat atap rumahnya orang Bandar Lampung. Ya enggak benar, rumah orang, lihatin aja atapnya. Artinya posisi tinggi kan ya? Posisi tinggi. Yang belum pernah nggak usah ngangguk-ngangguk, nah, tempatnya tinggi. Ya kan, tempatnya tinggi, yang di situ dianggap indah, dianggap bagus, selfie. Padahal kan cuma numpang. Bayar pula. Ya kan? Apa enggak antum beli tiket masuk sana terus antum miliki tempat, enggak kan? Beli tiket masuk bentar, mau kencing aja bayar kan? Mau pop mie aja mahal di sana. Mana kan? Senangnya luar biasa. 30 juz. Halo? 30 juz, bukan juz 30. Bayangkan antum bisa hafal 30 juz, antum lazimi, antum jadi sahabat Quran, maka setiap ayat yang antum baca naik terus. Setiap gunnahnya, setiap nun tasjidnya antum bisa naik derajat. Ada yang pernah ngitung nun tasjid di dalam Al-Quran ada berapa? Pernah enggak? Kemarin di Khalakoh Tahsin saya kasih tugas itu. Pak habis kawan-kawan, silakan apa namanya? Di Khalakoh Tahsin lah pokoknya di Khalakoh Tahsin saya bilang, silakan dihitung nun tasjid udah berapa? 1 pekan ya kelar. Tapi di pondok kurang dari 30 menit selesai. Hitungnya. Saya pilih 30 orang untuk masing-masing 1 juz 1 orang itu. Saya ternyata ditemukan sekitar 3.246 kali nun tasjid. Nah ini kembali kepada hadis tadi. Nanti kalau dia yaumil qiyamah posisi kita naik terus. Dan semakin tinggi semakin indah, semakin bagus. Fasilitasnya semakin VIP, semakin mewah. Semakin khususnya orang khusus. Ya. Untuk siapa? Sahibul Quran.
Jadi makanya rugi kalau kita tidak mau ambil bagian di barisan para pejuang Quran. Ini 1 pekan sekali, besok ditingkatkan sepekan 2 kali Pak. Masa antum mau naik derajatnya seminggu sekali? Ya enggak? Ya kalau pas antum nggak masuk kelas wafat di tengah jalan, ya. Alangkah enaknya kalau kita pas ketika kita ngaji, ketika kita halaqah wafat, enak kan? Ketika pas antum libur, main PS pula di rumah, nggak murojaah lagi ya, kan kasihan. Tingkat lipat nanggung teman-teman seminggu sekali. Saya teringat program pekanan dulu saya ketika mahasiswa di STID di Jakarta. Di Bekasi itu saya ngadakan program hafalan juga sepekan sekali. Hari Sabtu, cuma dinner malam. Jadi Sabtu sore mulai, malamnya mabit sekaligus kegiatan Quran, Ahad pagi olahraga, bisa olahraga pulang untuk tingkatan anak-anak. Itu ada sekitar 47 santri waktu itu. Saya masih mahasiswa. Ada 47 santri di Bekasi itu. Kemudian ketika saya selesai kuliah, ditugaskan ke Timur Leste waktu itu. Jadi otomatis stop. Jadi saya berhenti itu dah. Saya teruskan kali tingkat sampai sekarang nggak jalan. Jadi saya teringat ketika 1 pekan sekali. Saya ingat waktu di Bekasi. Ya. Jadi saya sarankan ditambah lah. Jangan cuma sepekan sekali. Masa masuk surga pengennya cuma sepekan sekali. Kan saya. Coba angkat tangan yang pengen selesai 30 juz. Yang pengen selesai 30 juz. Dan yang yakin bisa selesai 30 juz. Enggak, sekarang saya tanya dulu satu-satu pertanyaan supaya ini. Yang pingin selesai 30 juz angkat tangan. Untuk ditanya pingin aja nggak mau ya Pak. Padahal kan nggak disuruh bayar kan ya. Yang pengen 30 juz. Saya doakan, amin. Amin. Yang sanggup kira-kira bisa selesai 30 juz angkat tangan. Jangan tanya berapa lama. Yang sanggup selesai 30 juz. Yang yakin bisa selesai 30 juz. Walaupun lama ya. Lamar aja deh. Yang yakin bisa selesai 30 juz angkat tangan. Cukup. Yang enggak yakin angkat tangan. Kalau enggak yakin pulang aja. Pulang aja. Enggak yakin pulang aja. Kan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Surat apa itu? Surah Al-Qamar. Allah ulang 4 kali. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Antum yakin enggak dengan ayat itu? Yakin? Jawab Pak, yakin? Yakin. Kalau antum yakin, seharusnya antum yakin bisa selesai 30 juz. Karena Allah telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari. Kalau antum tak yakin, langsung pulang aja. Ngapain nyeramain orang gak yakin? Gitu ya, ini ya. Sampai mana tadi? Berkaitan dengan derajat ya. Saya ingin bangkitkan semangat antum supaya antum jangan merasa wala tahinu wala tahzanu. Jangan pernah antum ngerasa bahwa diri antum itu nggak bisa, pesimis, nggak mampu. Wala tahinu wala tahzanu kata Allah. Jangan sedih hati, jangan memble. Jadi orang kata bahasanya. Apa tuh memble itu? Apa? Saya juga tahu memble itu. Kelember-kelember, lembek kayak ayam ini, kayak ayam yang suntikannya banyak obatnya. Jangan gitu. Jadi muslimin muslimat itu jangan gitu. Wala tahinu wala tahzanu kata Allah. Jangan merasa rendah hati boleh. Jangan merasa rendah diri, merasa tidak mampu. Wala tahzanu, jangan bersedih hati kata Allah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sungguhnya kamu itu mulia kata Allah. A'launa, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya kalau kamu orang beriman. Pede, harus pede. Di posisi kita itu kalau antum bersama Al-Quran, terus bersama Al-Quran, derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat tinggal kita kelak di yaumil qiyamah di surganya Allah sesuai dengan ayat yang kita lazimi di setiap harinya.
Paham sampai sini? Kita sampai jam berapa Pak Komandan? Asar jam berapa kita? Lebih? 17, masih ada waktu 17 menit. Oh, enggak dengeran. Yang penting kita udah sampaikan ya. Ikhwan fiddin. Ya, kita niatkan ini syiar untuk orang lain mendengar, sholat berpahala. Kalau ingin niat gaya-gaya, mudah-mudahan YouTube-nya mati. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan hadis Nabi tadi, cukup sebetulnya untuk motivasi kita ya. Motivasi kita. Ada hadis Nabi lagi yang lebih ngeri sebetulnya. Kalau antum memahami. Ada yang catat ya? Boleh catat kalau hadis-hadis tadi ya. Ada hadis Nabi yang sangat-sangat mantap. Pukulan telak sebetulnya untuk kita. Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab." Kata Rasulullah, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seseorang. Yarfa'u bihadzal kitab. Allah akan meninggikan derajat seseorang. Aqwaman wa yad'u bihi akharin. Aqwaman itu suatu kaum ya. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum bihadzal kitab, dengan kitab Al-Qur'an. Tetapi wa yad'u bihi akharin. Di lain sisi Allah juga akan menghinakan kelompok yang lain yang tidak mau memperhatikan, memperdulikan Al-Quran. Ada dua pilihan. Allah akan angkat derajat kita dengan kitab Al-Quran. Orang yang suka baca, memperjuangkan Al-Quran, hafal Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Bahkan di wajahnya Allah akan berikan sinar cahaya sebagai ahli Al-Quran, insyaallah. Wa yad'u bihi akhirin, dan Allah akan hinakan. Doa itu Allah capakan. Ya kan kalau ada sampah itu ya, kita lemparkan ke bongkar sampah, itu capain namanya. Akhirin, kelompok yang lain yang tidak mau peduli terhadap tidak mau mengambil bagian perjuangan Al-Quran. Kita tinggal pilih mana. Antum berada di sini, insya Allah sudah tepat. Ya. Walaupun sepekan sekali, dan saya rekomendasikan kalau bisa jangan sepekan sekali, ditambah. Syukur-syukur bisa tiap hari. Karena kita ingin ya wafat dalam keadaan bersama Quran. Betul? Siapa yang bisa memprediksi kalau antum wafat pas hari Ahad? Ya, kita berdoa ya tetap ya. Berdoa tetap pelan-pelan ya, bertahap ya, tetap bertahap. Sepekan sekali, nanti ditambah intensitasnya. Sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, sampai setiap pekan, setiap hari ya, insyaallah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, mengapa kita harus berjibaku memperjuangkan Al-Quran? Untuk buka Quran surat Fussilat. Enggak usah sekarang, nanti ketika pulang. Kalau enggak sekarang tuh nyari mushaf bingung. Quran surat Fussilat di ayat ya, di surat Fussilat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 26 ya. Fussilat ayat 26, Allah berfirman, orang-orang kafir akan mengatakan kepada orang-orang muslim, orang-orang beriman, la tasma'u bihadzal kitab. Orang-orang kafir akan mengatakan kepada kroni-kroninya, ya, kepada gerombol-gerombolannya, termasuk kepada orang-orang beriman, la tasma'u bihadzal kitab. Hei, jangan kamu dengarkan ini kitab. Artinya orang-orang kafir akan senantiasa berjuang menjauhkan kita dari Al-Quran. Walaupun dia nggak ngomong langsung, hei kaum muslimin gak usah dengerin Al-Quran, nggak mungkin. Tapi dengan cara dia kasih TikTok, ya, dia kasih toel-toelan main TikTok kan ya. Jadi Allah kasih dia TikTok, ya Allah ya. Orang kafir kasih dia TikTok. Kemudian orang kafir kasih dia medsos.
Allah kasih mereka Allah lagi. Orang kafir kasih mereka macam-macam cara agar orang-orang beriman ataupun orang-orang yang baru mau mengenal Islam agar berpaling dari Al-Quran. La tasma'u bihadzal kitab. Jangan dengarkan Al-Quran itu. Orang-orang kafir nyatakan seperti itu. Wal ghaw fihi. Jadi la tasma'u bihadzal kitab wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir akan berjuang, berupaya memalingkan kita agar kita tidak berdekat-dekatan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kita supaya kita berpaling jauh dari Al-Quran. Wal ghafi, dan berbuatlah kegaduhan. Orang-orang kafir yang kedua, pertama dia membuat kita tuh berpaling dari Al-Quran, yang kedua membuat kegaduhan di antara kita. Gak usah ngaji di sana, ISIS. Gak usah ngaji sana, bid'ah. Gak usah sana sini, ya gaduh gitu, ribut satu sama lain. Mau belajar ngaji tahsin aja, mau belajar tajwid aja, ribut cari profil ustadznya. Sepaham enggak? Satu komunitas enggak, satu lingkungan enggak, macam-macam. Ini enggak jadi ngaji, ya enggak? Buat gaduh. Wal ghawfi, pekerjaan mereka buat gaduh kita. Dijauhkan dari Al-Quran, dibuat gaduhnya kita. Kalau demikian, la'allakum taghlibun, kata Allah. Agar supaya apa? Agar supaya kamu bisa mengalahkan mereka. Kuncinya apa artinya? Orang kafir kalau memerangi kita secara fisik, mereka bakal kalah. Pasti, karena Allah sudah berfirman, mereka pasti kalah. Tapi cara mengalahkan umat Islam, kaum muslimin, satu, jauhkan dari Al-Quran. Yang kedua, buat kegaduhan di tubuh umat Islam. La'allakum taghlibun, agar kamu bisa mengalahkan mereka. Yes. Ya, semangat. Nah, kemudian yang ketiga, ada rumus. Ini rumus. Ada rumus sedikit yang mau saya bagi. Rumus ini mahal, tapi mahal-mahal nggak mahal amat lah. Saya kasih gantung. Rumus agar sukses tilawah Quran, agar sukses menghafal Al-Quran, agar sukses lah pokoknya agar sukses ada rumus. Rumus ini saya pakai ini sejak tahun lama lah. Saya mulai menghafal itu tahun 2008, mulai konsen menghafal itu 2008 ketika SMA waktu itu. Agak telat sih memang. Lulus SMP mulai menghafal baru 25 juz. Ketika SMA baru konsen menghafal itu. Agak telat saya malu sama murid saya sendiri. Murid saya SD kelas 5 selesai 30 juz. Dan ustadznya SMA. Enggak apa-apa lah, enggak telat-telat amat ya. Soalnya ada yang lebih telat, ada umur 65 tahun belum hafal ya. Itu untuk hibur diri kan gitu. Nah, ada yang lebih telat. Tapi kalau demi kebaikan kita enggak boleh ini ya. Kita harus tenang. Nah, ada rumus 3 rumus ini. Boleh catat, boleh ingat-ingat. Tapi kalau antum ingatannya kayak Imam Syafi'i, nggak usah dicatat. Imam Syafi'i dengar rasa hafal. Kalau antum kira-kira nggak kayak Imam Syafi'i, catat. Ada rumusnya 3. T K F. Bukan TKP, TKF. Kalau antum ingin sukses itu rumusnya 1 T. TKF. T yang pertama artinya target. Antum punya target. Ini maka di pesantren kita, di pondok kita kasih target tuh anak-anak. Target kita 2 tahun selesai 30 juz. Lama nggak? Lama itu 2 tahun 30 juz. Tahun ketiga murojaah. Jadi antum lulus SMP selesai 30 juz, lulus SMA selesai 30 juz. Gampang aja. Dan alhamdulillah rata-rata selesai. Ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang bulan, ada yang setahun, ada yang 3 tahun nggak selesai. Tentukan target T. Tentukan target. Saya yakin masing-masing antum punya target. Dan kalau bisa target itu yang membuat antum semangat. Saat saya punya target hafalan 15 tahun, keburu mati. Itu bukan target, itu namanya malas. Ya mas ya, jangan tawar-tawar lagi. Target, tentukan target. Setahun, setengah tahun, 2 tahun tentukan.
Kalau nggak gitu antum akan terlena. Tentukan terlena. Kemudian yang kedua K. Konsisten kerja target. Jadi kalau antum punya target 2 tahun selesai 30 juz, artinya antum bagi. Sebetulnya Al-Quran itu mudah baginya. 1 juz itu 20 halaman. Antum setoran 1 hari 1 halaman, maka 10 hari dapat setengah juz. 20 hari dapat 1 juz. 3 bulan dapat 2 bulan dapat 3 juz. Ya kan? 2 bulan 3 juz. 20 bulan dapat 30 juz. Kurang dari 2 tahun ya. Itu udah dipotong libur akhi. Dipotong libur itu, udah libur Ahad, libur apa. Masih ringan banget itu 2 tahun. Setahun target. Bisa dibagi. Caranya konsisten. Kalau antum udah tentukan 1 halaman 1 hari, ya sudah. 1 halaman itu pengalaman kita menghafal. Kalau antum serius menghafal, itu hanya 15 menit sampai 20 menit. Bisa. Sedikit. Jadi pengalaman kita itu satu halaman itu paling 20 menit. Yang membuat kita lama itu malas. Yakin saya. Buat kita malas. Yang kedua, WA antum. Sampai rumah WA-nya dibuang aja. HP-nya ketika menghafal, maksud saya disimpan gitu, nggak usah dipakai. Menghafal tapi namanya tasa'alu, namanya tasa'alu. Yang ketiga, yang kedua konsisten, yang fokus, konsentrasi fokus. Hilangkan sesuatu yang nggak buat antum fokus. Yang buat antum nggak fokus buang. Ya, punya pacar buang tuh. Itu buat nggak fokus. Punya istri jangan dibuang. Gitu ya. Jadi antum atur suasana supaya antum konsentrasi, antum fokus, tentukan target. Mudah-mudahan kita berhasil. Demikian, waktu asar sudah tiba. Kita jemput panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan perjuangan kita untuk menjadi ahli Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da asar kita tetap ada sedikit acara ya, lanjutan. Jadi tetap mohon di sini, salat di sini. Yang wudhu, yang batal silakan wudhu. Kemudian yang sudah wudhu tetap di sini. Silakan.